guys, welcome back to my YouTube channel. Hai, udah lama banget aku nggak nyapa kalian semua. Kayak udah hampir 2 mingguan ya aku nggak konten. Emang kebetulan juga aku lagi sakit dan banyak kesibukan lainnya juga. Dan ini juga aku baru sampai Jakarta beberapa hari yang lalu, jadi baru sempet banget konten. So, jadi di video kali ini aku bukan mau review produk ataupun bikin MV reaction. Tapi di video kali ini kita bakal kayak ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi kayak relax aja. Jadi pasti ini durasinya bakalan panjang. So buat kalian yang penasaran, kalian boleh tonton terus sampai habis obrolan ini. Tapi buat kalian yang gak suka sama konten aku yang ini, kalian boleh skip aja video ini. Oke, kita let's talk about line up debut Girls Planet 999 yang baru aja kemarin malam diumumin yang udah berhasil debut, yaitu bernama grup gimana ya guys harus sebut namanya, nanti tolong dikoreksi di bawah ya guys. Aku ada cara 3 bacanya. Aku pribadi ada baca yang Keep Oner, ada yang Keep Oner, sama yang Kepler. sorry karena aku tuh pas diumumin pas live kemarin malam Keep Oner, jadi aku tuh tetep yang angka satunya itu selalu dibacanya jadi L, jadi kayak Kepler, kayak sesuatu kalau di Indonesia tuh kan itu kan sesuatu yang jorok gitu kan. Jadi kayak tolong deh ya buat kalian yang tahu cara bacanya gimana, komen di bawah entah Keep Oner, Keep Oner atau Kepler yang aku maksud gitu tadi. Oke, kita langsung bahas ke posisi ke-8 guys. Yang ke-8 ini di posisi 8 ada Sakamoto Mashiro dari J Group. Jadi pas awal bentar, bunyi apa tadi? Bunyi apa? Sorry guys, sorry nggak tahu bunyi apa tadi ya. Nah, di posisi 8 ini ada Sakamoto Mashiro dari J Group. Pas awal nonton ini aku nggak kepikiran kalau Mashiro yang paling pertama dipanggil, karena aku pikir si Mashiro ini bakalan yang paling tinggi, entah di kisaran 1 sampai 5 rankingnya, karena kan biasanya Mashiro di kisaran angka 1 sampai 5 ya, dia biasanya duduk di top line 1 sampai 5 kursinya. Ternyata dia ada di posisi 8, cuman but it's okay, aku berapapun nilai rankingnya dia, yang penting kan dia debut dan emang dia tuh cocok banget debut. Dan yang paling aneh dan beruntungnya juga, dia selama beberapa misi selama di Girls Planet 999 dia tuh selalu menang kalau jadi leader, ya kan. Pertama dia jadi leader di tim Fiesta, itu timnya menang. Terus yang kedua di tim Mafia in the Morning, Majia sama Jiwon dan Yaning, itu dia juga menang karena Mashiro jadi leader. Terus terakhir kemarin 1 minggu sebelum debut itu ada rilis kayak lagu baru gitulah, lagu Girls Planet, itu You Plus Me. Mashiro juga jadi leader ya kalau nggak salah di You Plus Me atau Young. Pokoknya kayaknya Mashiro juga di You Plus Me jadi ini ya, jadi leader. Di situ dia menang lagi. Kayak kalian gak kebayang sih, dia selama dari episode awal sampai akhir dia selalu menang, gak pernah kalah. Gak kebayang kan itu poin benefit yang didapetin. Dan emang dia tuh cocok banget buat debut, karena emang kalau nggak salah tadi, kalau saya salah tolong dikoreksi di bawah komen. Dia sempat training di JYP 2 tahun and leave JYP 2018 atau 2019 akhirnya ITZY debut. Jadi dia hampir nyaris debut sama ITZY, tapi dia mengundurkan diri. Aku nggak tahu mengundurkan dirinya karena apa. Kalian tolong komen di bawah juga, aku agak lupa sih ceritanya dia. Terus akhirnya dia juga balik ke Jepang dan sempat kata dia apa ya, kayak kerja part time gitulah. Dia sempat kerja part time, tapi dia sesekali kayaknya iri lihat teman-temannya, maksudnya itu member ITZY ya, dia kayak kagum gitulah lebih tepatnya, kayak pengen juga tampil di TV, tapi
dia harus cari kerja part time, dan akhirnya ketemulah ini Girls Planet 999, kesempatan terakhir dia. Kalau nggak salah sih kesempatan terakhir dia ya. Kalau misalnya dia nggak sampai debut, ini kesempatan terakhir dia. Oke, kita lanjut ke yang ke-7. Yang ke-7 di sini ada Ejaki Hikaru. Yaps, guys, ini dari Z Group lagi. Seperti yang kalian tahu, dari awal episode 1 ini Hikaru udah banyak banget mencuri perhatian para netizen, yang para pengikut acara survival ini, Planet 999 lebih tepatnya. Dia emang keren banget sih dari awal penampilan Bumbaya sama Kotone sama Shana. Satu lagi siapa ya, aku nggak tahu, tolong kalian komen di bawah juga, kasih tahu yang satu grup Bumbaya itu sama Hikaru. Dan dari situ kan udah banyak yang curi perhatian, termasuk aku ya, karena emang dia keren banget sih pas bagian yang Bird Rainbow. Kalian masih inget gak sih bagian itu yang pas awal episode awal-awal itu? Itu emang keren banget kan? Dari cara dance-nya detail banget, terus cara main facial expression-nya itu dia dapat banget. Kebetulan juga Hikaru sempat jadi pick aku pas awal-awal episode, tapi pas makin kesini Hikaru kayak oke lah, dia pasti udah bakal debut kok, jadi aku nggak nge-pick dia lagi gitu. Terus sekilas nih ya, sekilas kemarin pas dia naik ke kursi atas top 9, lineup debut kursi 7, aku ngelihat pas di scene itu, screen time itu, ngelihat Hikaru sekilas mirip Rose Blackpink. Kalian ada yang nyadar nggak sih? Ada yang sama nggak kayak aku? Bahkan Hikaru yang di pas itu kayak mirip banget sama Rose Blackpink. Sekilas aja, sekilas mirip Rose Blackpink. Dan aku berharap Hikaru kalau misalnya di grup ini bakalan jadi entah rapper atau main rapper atau main dancer. Kita bakal tutung aja ke depannya, nggak tahu lah pokoknya posisinya, tapi kayaknya sih entah rapper atau main dancer. sorry. Oke, lanjut ke yang ke-6. Oke, tadi 8, 7, 6 ada Kang Yeso. Ada ya Kang Yeso. Nah, ini yang bikin aku nggak expect dan bener-bener nggak kepikiran kalau Yeso ini bakalan debut Yeso. Jadi ada kayak grup yang lebih tepatnya Magne Line yang paling muda. Aku pikir yang bakal debut itu Magne antara Yeso, tapi Yeso disandingin sama Maya. Jadi aku pikir bakalan Gwyn Maya yang bakalan debut. Karena kalau lihat sekilas Maya tuh kayak ibaratkan kayak eranya ini IOI John Somi. Jadi dia kayak senternya the next Somi banget lah gitu. Kira-kira kayak the next Somi kan. Kayak mukanya juga Somi, terus ada blasteran bulenya juga gak sih ke Maya itu. Dan ternyata yang debut Kang Yeso ya. Aku dari awal episode 1 nggak tahu Yeso ada di tim mana aja. Justru aku baru kenal Yeso, lebih tepatnya baru tahu screen time Yeso di tim yang Fat sama Xiaotin, Eugene, Moana yang Injoni Hago, yang itulah pokoknya yang dance temporer gitulah ya. Aku baru tahu Kang Yeso di situ sama Utopia. Sisanya aku nggak tahu Yeso ada di tim mana aja. Tapi yang menurut aku sih mungkin kemungkinan ya. Gimana ya? Aku nggak tahu mau ngomong apa, dia pantas debut atau enggak. Yang pasti pantas aja lah ya. Soalnya aku juga nggak tahu selama perjalanan dia di Girls Planet 999, aku kurang notice dia, jadi ya I don't know. Lanjut ke dapat tadi lisan ke yang kelima. Yang kelima ada Seongen. Mana nih picknya Seongen? Coba dong kumpul. Kalian pasti seneng banget dong kan. Seongen akhirnya debut kan. Nah, dia ini pick aku. Yongen dari sama Jia
pas bawain NCT Kick It. Dia tuh udah jiwa-jiwa pelawak banget dari episode awal tuh kan. Anaknya tuh kayak pecicilan banget kan. Dari situ aku udah notice Yonghan, terus dia ada di tim How You Like That, terus ada di tim bertiga vokal sama Ayana sama Wang Yale kalau nggak salah ya. Terus ada di You Plus Me terakhir kemarin sama Mashiro, satu grup. Aku kaget dan agak lucu sih pas pengumuman Seo Yonghan. Ada nyadar nggak sih kalian pas nonton pengumuman ini yang pas bagian Yonghan, MC-nya belum ngucapin apa-apa, tapi di subtitle-nya kayak ada kurang lebih kayak posisi 5 congratulations Seo Yonghan, intinya begitulah. Kayak padahal MC-nya belum ngucapin kalau itu Yonghan, tapi di subtitle ya di title itu ada tulisan Yonghan. Kayak udahlah ini nggak bakal berekspektasi kayak yang lain-lain, ini udah pasti Yonghan soalnya kan dari title aja udah Yonghan. Akhirnya kan ya bener Yonghan. Dan aku kayak mikir ini beneran live atau emang tapping sih, atau tapping terus mungkin kayak antara filmnya dan subtitlenya kayak jadinya delay gitu kan. Mungkin live atau tapping sih, nggak tahu ya. Oke, terus Yonghan kalau menurut aku kalau di grup ini pasti bisa jadi main vokal, main dancer dan rapper. Karena dia selama di Girls Planet dia emang udah mencoba sesuatu hal yang baru. Di era Kikit dia menampilkan sesuatu yang emang dance-nya dapat banget. Terus di How You Like That dia walaupun screen time-nya dikit di How You Like That dan partnya dikit, tapi dia membuktikan pas di Next dia ngambil tim vokalis gitu sama Wang Yale dan Ayana, dan cuman dia kalau nggak salah yang dipuji katanya ternyata Yonghan bisa jadi main vokal juga gitu macam. Akhirnya dia menjadi main vokal lagi di misi yang pas bawain You Plus Me. Emang pantas banget itu pick aku yang sebut Yonghan. Next yang ke 4 ada Kim Dayon. Nah Kim Dayon juga sama, udah curi perhatian aku dari awal episode pertama. KDA ada Kim Dayon, Kim Suyeon sama siapa ya? Aku lupa yang rambutnya ada putih-putih hitam itu. Tahu deh namanya, lupa pokoknya. Ada 3 kan yang episode pertama yang tim KDA itu yang bawa KDA. Aku suka Dayon pas di bagian yang dia loncat terus nge-rap di KDA. Di situ dia lumayan screen time-nya banyak dibandingkan Produce 48, karena dia kan pernah ikutan Produce 48 kan, tapi kayak eliminasi. Terus setelah misinya itu selesai yang KDA, itu langsung dia ada di tim How You Like That, tim 2. Di situ dia screen time-nya kurang, bisa dibilang kayak redup, kayak beberapa doang yang tahu Dayon kayaknya atau menurut aku doang ya. Jadi kayak Kim Dayon itu nggak terlalu bersinar di situ. Terus sorry ya guys. Terus lanjut next misi Kim Dayon. Nah di sini baru bersinar di era Ice Cream Blackpink. Nah di sini dia bener-bener semenjak penampilan Ice Cream dia bener-bener peringkatnya naik pesat dan banyak banget jadinya banyak banget yang suka sama dia. Yang pertama dia jadi leadernya bagus banget, cara ngajarinnya, cara bikin susah banget sih ngomongnya, koreografinya. Terus dia juga ngebantu beberapa banyak trainee yang bisa dibilang ranknya bawah, terus sama dia dibantu buat naik kan. Akhirnya bener dong ya, walaupun tim Ice Cream kalah pada saat itu, tapi nyatanya tim Ice Cream banyak banget yang dibantu sama Kim Dayon untuk survive. Akhirnya ya walaupun nggak ada yang debut, tim Ice Cream ada yang debut ya? Kayaknya nggak ada deh, kayaknya selain Dayon nggak ada yang debut tim Ice Cream. Tapi kan setidaknya Dayon keren banget sih kan, bisa bantu survive yang tadinya ada yang Planet Pass, terus
pada paling bawah, sama dia diangkat semua derajatnya lah. Nah semenjak dari itu juga kan dia masuk top 9 kan, masuk top 9, dan pertama kalinya dia masuk top 9 di peringkat berapa? 2 atau 3 ya guys kalau nggak salah. Dan menurut aku dia bakalan jadi main dancer. Kalau misalnya di grup Kepler ini dia bakalan jadi main dancer atau rapper juga dia bisa. Pas di Kide kan dia jadi rapper. Oke, lanjut yang ketiga, next, Choi Yujin. Nah, bias aku. Nah, buat kalian yang sering nonton aku di konten aku tentang Girls Planet kan pasti tahu kan pick aku itu siapa. Ya, Choi Yujin. Justru aku nonton Girls Planet ini karena emang awalnya tahu sih, karena adanya Yujin di Girls Planet ini kayak masa sih sekelas Choi Yujin, CLC yang debutnya udah lumayan lama. CLC debut 2014-2015 ya kalau nggak salah. Sekelas CLC aja masa ikutan, terus kayak kesian aja gitu loh kan. Ya walaupun di CLC bias aku bukan Choi Yujin, bias aku di CLC Yeon, tapi kayak sesama Casire apalah nama akademnya, kayak tetap mendukung dong. Jadi aku berharap banget Yujin bakalan debut di Girls Planet. Terus udah sebenarnya sih dari episode awal tuh aku udah was-was banget. Kalian tahu lah ya tingkah Mnet tuh kayak gimana sama acara survival kayak begini. Aku takutnya si Yujin ini malah dijadiin kayak apa ya, buat ala-ala drama biar trending gitu, betul nggak sih? Soalnya kan banyak banget kan screen time Yujin yang di thumbnail kontennya pasti ada Yujin, setiap ada Yujin pasti nanti ada tulisan Bachudan namanya Yaning gitu kan, kayak banyak dramanya banget kan. Dan di situ aku langsung kepikiran, Yujin debut, akhirnya dong dia debut kan di peringkat 3, naik ya dia, by the way dia naik ya, biasanya kan dia 5 atau 4 naik 5 atau 4, cuman di sini aku whatever lah Yujin ranking berapapun aku tetap terima, yang penting dia masuk top 9. Ternyata dia di posisi ketiga, itu keren banget sumpah. Mana buat para picknya Yujin, kalian pasti seneng banget kan, bukan cuma aku doang. Sumpah sempet deg-degan juga kalau dia nggak bakalan debut, kayak ngeri doang dijadiin ini tumbal buat acara doang, buat drama-drama Mnet. Terus lanjut ke 1 dan 2, peringkat 1 dan 2. Ada Kim, yang kedua ini Hwening Bae, dan yang ke satu Kim Chaehyun apa Kim Chaehyun itu. Oke, sebelum diumumin mereka berdua kandidat yang bakalan di peringkat 1 dan 2, aku bakal berimajinasi aku nih, pikiran aku. Pasti shouting Yurina gitu kan. Ya walaupun dari awal pengumuman 8 sampai ke 1 aku selalu nyebutin Choi Yujin, Yongeun, Yaning, Kim Suyeon, Fuyaning, please Fuyaning, gak mungkin dong Fuyaning kan 1-2, aku pikir Fuyaning bakal 8 atau bukan. Terus pokoknya aku selalu nyebut nama Fuyaning, Choi Yujin, Yongeun, Kim Suyeon, itu pikir aku sisa 4 di sana kan. Terus ternyata pas ditunjukin di layar, ternyata bukan Xiaoting dan Yurina. Aku kayak respon aku pas ngeliat kayak ini seriusan kayak gimana ya, maksudnya kayak Kim Chaehyun biasa nangkring di 9, biasa kan dia nangkring di kursi 9 kan. Terus minggu lalu ranking sementara juga dia nggak sempat masuk top 9, tiba-tiba dia melesat jauh banget dong, dia ada di posisi paling atas antara 1 dan 2. Akhirnya dia ada di kursi yang paling pertama, dia ada orang yang pertama itu kan. Terus Hwening Bae minggu lalu rankingnya berapa ya, 13-12 ya, 13-12 kalau nggak salah. Jadi tolong para fansnya Bae, kalian komen di bawah dia bikin berapa minggu lalu sebelum pengumuman debut. Kira-kira 13-an gitulah, kisaran belasan. Terus tiba-tiba dia ada di peringkat 2. Kalian bayangin dong, kayak aku nggak ngebayangin Bae bisa naik itu, padahal kan screen time dia kurang banget kan. Kalau kita lihat di Girls Planet kayak kurang banget
apa ya, kayak kurang banyak banget dapat screen time sama pujian apapun itu. Malah yang dia dapatkan head comment, karena selama live sorry nih ya aku ngomong di beberapa akun tentang entah itu fanbase-nya atau tentang fanbase Heroes Planet lah pokoknya. Terus ada juga yang pas lagi live ternyata banyak yang gak setuju Wening Baye masuk line up debut. Ada yang bilang kayak sorry nih ya, ini si Baye gak cocok banget debut di Keep One Early. Dia kalau misalnya bukan karena kakaknya member apa ya, boy band, nggak tahu ya member grupnya apa, aku nggak tahu, member boy band, pasti dia nggak bakalan debut. Itu mah pasti karena emang kakaknya aja artis solo stand-nya pasti banyak gitu. Pokoknya rata-rata yang komen head Bahia itu pasti mengungkit atas namakan karena kakaknya boy band segala macam lah. Ya, cuman aku di sini nggak tahu, kebetulan juga Wening Bahia juga bukan pick aku, jadi buat kalian yang mau head comment atau nggak suka sama Bahia, kan terserah mau komen apapun, keluarin unek-unek kalian aja. Lagian juga yang udah nggak bisa kembali lagi kan, emang gimana, emang udah rezekinya Bahia kan. Kita langsung dukung aja ke depannya, mudah-mudahan nanti seiringnya waktu hatersnya pada mulai menerima kan. Soalnya aku juga Bahia bukan pick aku, dan kenal Bahia pas apa ya, ice cream, kayaknya pas era ice cream juga, sama kayak Kim Dayon tuh, Ike Marwan sama Kiss dari Rika ya kan, satu tim sama Kim Dayon lah ya pas di ice cream. Oke, lanjut yang ke terakhir 9. Seperti biasa MN tuh selalu menyisihkan satu kursi atau satu posisi pasti diumumin yang paling terakhir. Nah, karena kursinya sisa 1, aku sempat mikir ini kan biasanya yang selalu top main kan ada yang paling terkenal lah istilahnya, ada 2 orang, itu Yurina, Kawaguchi Yurina, dan Shen Xiaoting pick up. Tapi kursi sisa 1, ya kan, susi lagi kursi sisa 1. Nah, tiba-tiba dimunculin kan di layar kan screen time, siapa nih yang bakalan ngambil posisi di 9. Langsung muncul dong, aku langsung hening dong, kayak seriusan, kayak ini beneran Shen Xiaoting, Kim Suyeon, Maya. Terus Yurina di mana? Terus kayak, ini seriusan Yurina nggak debut? Oh my god, gila. Kayak gimana ya? Biasanya nih anak Yurina nangkring di antara posisi pertama dan kedua, dia selalu merebutkan di 2 kursi itu sama Shen Xiaoting kan. Cuman emang minggu lalu Yurina rankingnya turun, tapi dia sempat masuk top 9 deh kayaknya minggu lalu sebelum debut, masuk top 9 juga, tapi bukan di posisi 1 ataupun 2. Jadi pas tahu screen time-nya dimunculin siapa yang bakal menduduki kursi 9, kayak bener-bener hening, kayak kaget, ini Yurina mana, kayak ya walaupun Yurina bukan pick aku, cuman kayak kalian pasti bukan cuman aku doang kan yang mikir kok Yurinanya nggak ada, ya kan. Akhirnya aku coba nonton dengan tenang, kayak siapa ya. Akhirnya satu persatu kan dielin. Yang ke 11 Maya ternyata posisinya di 11, Maya tersingkirkan. Yap, aku juga sempat berharap Maya debut, cuman kayak nggak mungkin juga kalau Maya debut, soalnya dari ke-8 sampai ke-1 udah disebutin siapa aja yang udah didebutin, itu baru K group dan Z group, jadi nggak ada C group satupun, jadi kayak bingung dong. Akhirnya Maya keelin, lanjut ke yang ke-10, itu Kim Suyeon.
Nah ini di sini nih, ini paling momen paling berat, parah. Ini momen paling berat, dimana dua-duanya pick aku, Shen Xiaoting dan Kim Soo-yeon ini pick aku. Dimunculin kayak layarnya tuh bersampingan kan, Kim Soo-yeon dan Shen Xiaoting. Aku bingung mau mikir mau siapa yang mau debut. Aku selalu berdoa gini, please Kim Soo-yeon. Selalu Kim Soo-yeon dan Shen Xiaoting juga. Cuman agak aneh kalau misalnya Kim Soo-yeon debut di Girls Planet, Shen Xiaoting ke eliminasi, terus buat apa bikin acara ini untuk terbuka untuk Shea Group gitulah, tapi untuk debutnya sendiri nggak ada member dari China satupun. Kayak bingung kan kalau misalnya Soo-yeon yang debut, terus yang dari China nggak ada yang debut satu orang pun gitu loh. Ya kan, aku langsung kayak, wah ini Kim Soo-yeon bakalan gak debut. Akhirnya aku kayak, ya Kim Soo-yeon gak debut. Aku udah feeling nih Soo-yeon gak bakal debut. Ternyata Shen Xiaoting pasti bakal debut. Karena kalau misalnya Shen Xiaoting gak debut, kan kayak aneh. Buat apa bikin survival ngajak-ngajak trainee dari China, tapi kalau misalnya China-nya aja nggak diajak debut gitu, nggak ada satu pun. Ternyata bener Shen Xiaoting. Dan di situ juga sedih sih, Shen Xiaoting juga kayak pasrah, entah lolos atau apa. Aku pun bener-bener kayak shock banget gitu. Shen Xiaoting yang biasanya di 1, 2, ini ada di setengah akhir di posisi 9. Dan senyum-senyum dia tuh kayak senyum-senyum antara pengen debut tapi nggak enak sama teman-temannya se-grupnya. Terus kayak bener-bener ya, ibaratnya tuh kalian debut di grup itu dari negara yang berbeda gitu loh. Jadi kan seperti yang kalian tahu beberapa episode kan emang se-grup ini kan circle pertemanannya itu asik-asik banget, seru-seru banget. Jadi kayak sedih aja gitu loh pas debut yang dari China cuman satu orang doang yang berhasil debut, yaitu Shen Xiaoting. Jadi dia kayak pas tengok ke belakang, oh lihat teman-temannya, aku juga sempet sedih gitu kan. Oh my god, aku berharap banget Suruichi, Fuyani, oh my god, ini dari se-grup ini udah keren banget. Cuman kalau misalnya dipikir-pikir dari ke belakang, katanya sih China sama Korea lagi bermasalah, lagi entah masalah apa ya, aku nggak tahu, pokoknya entah rasis atau apalah ya, aku nggak tahu ya, pokoknya intinya jadi kayak orang Korea tuh kurang suka banget sama China dan begitupun sebaliknya. Jadi ya itu pun Shen Xiaoting, coba kalau misalnya bukan Shen Xiaoting yang debut, itu pun itu pun Shen Xiaoting karena emang terkenal dari top 1 terus kedua kan. Coba kalau misalnya Shen Xiaoting kalian terkenal di Girls Planet, ya pasti Kim Soo-yeon yang debut dan gak ada se-grup satupun. Dan kayak pas udah selesai kelar, terus peluk-pelukan dan ya seperti biasanya lah ya, nangis-nangisan, drama gitu kan. Aku kayak, oh my god, Kim Soo-yeon, Fuyani, nasib kalian gimana ya? Lagian ini kenapa sih acara, kenapa nggak debut 12 aja gitu loh? Kenapa nggak 12 gitu kan? Coba kalau misalnya debutnya membernya 12 kan, semua pick aku masuk, ada Yujin, Yongan, Kim Soo-yeon, Fuyani, kan kayak sesuatu yang beruntung gitu. Karena itu kan sisa pick aku yang masih ada. Chaibing aku udah ke Elim, Chaibing aku ke Elim, Mei aku ke Elim, cuma sisa itu Fuyani sama Kim Soo-yeon yang harus debut. Ternyata dia nggak debut. Coba kalau misalnya 12 personil pasti Fuyani debut kan, karena Fuyani ada di peringkat 12. Oke guys, jadi itulah line up debut yang tadi aku sebutin satu persatu. Jadi kalau misalnya emang ada yang salah ranking, kalian boleh koreksi di bawah, komen aja di bawah, maafin kalau misalnya emang salah sebut. So buat kalian gimana? Suka nggak sama hasil line up debutnya, atau kecewa atau nggak suka? Komen di bawah ya guys, terserah kalian mau hate comment, mau positif comment, terserah, keluarin semua unek-unek kalian. Jangankan kalian, aku pun sama kok. Aku
aku pun kecewa. Jujur nih ya, jujur, aku pun gak suka sama line up debutnya. Bukannya egois, cuman ada beberapa trainee entah 3 sampai 4-an menurut aku emang kayak belum cocok buat debut. Better diganti yang lain gitu, entah Shiroichi, Fuyanin, kayak masih banyak kok yang oke. Kimbora juga vokal, cuman emang mungkin belum rezekinya di acara planet ini ya. Mungkin nanti rezekinya di luar. Aku sih berharap Seigro, Fuyanin, Wanza, Shiroichi debut di Korea sama Kim Soo-yeon satu grup sama Sana juga. Please, aku pengen banget sisa-sisa yang keeliminasi yang dari luar, entah itu Z Group ataupun J Group. Aku berharap mereka bisa masuk agensi atau ada agensi yang narik mereka di Korea buat debut. Aku berharap banget Fuyanin debut. Oh ya guys, Fuyanin. Jadi, oke, ngomong-ngomong soal Fuyanin. Jadi kemarin malam itu aku kan setelah umuman eliminasi kayak sedih dong Fuyanin kan. Mana baru suka sama Fuyanin pas di era Mafia Indomie, karena sebelumnya aku sempat sebel dan kesel sama Fuyanin karena gara-gara Evil Edit kan. Pasti bukan cuma aku doang kan, pasti banyak dong yang kesel sama Yanin pas ngejudge yang Choi Yujin Batudon itu kan. Tapi makin kesini justru malah kayak makin suka sama Fuyanin kan. Pasti bukan aku doang kan yang kena Evil Edit. Nah, jadi setelah pengumuman line up debut, aku cari-cari Instagram Fuyanin. Terus ternyata Fuyanin punya lagu di Spotify. Dia punya lagu Spotify kurang lebih ada 2, yang Amazon sama apa ya, satu lagi judulnya apa yang aku kurang tahu. Pokoknya tulisannya Mandarin. Dan aku langsung buka Spotify dong, buka Spotify. Dan lagunya enak banget. Cuman yang Amazon itu di Spotify nggak adanya yang satu lagi tuh yang posternya warna biru. Aku nggak tahu judulnya apa. Intinya dia pakai bahasa Mandarin gitu. Terus yang bagian rap, aku langsung screen record handphone aku di Spotify. Terus aku jadiin Insta Story. Terus aku semangatin Fuyanin kan, I hope you can debut in Korea soon kan. Terus aku juga ada sedikit translate lah, pakai tulisan Mandarin supaya Fuyanin juga bisa baca apa yang aku maksud. Terus besok paginya aku bangun, ternyata Instagram aku di notice sama Fuyanin. Oh my god. Kayak gimana ya, kayak seneng aja gitu. Kayak sebenarnya aku juga mau minta maaf sih, sempet benci sama dia gara-gara kena kemakan Evil Edit MF itu tuh yang sama Eugene. Ternyata dia se-humble itu dong. Nih lihat. Jadi aku di notice sama Fuyanin. Ini beneran realnya akunnya Fuyanin loh. Ini beneran akun Instagramnya Fuyanin. Jadi dia notice aku. Gila, keren banget. Dari sekian banyak yang aku DM dan aku tag, cuman Fuyanin yang notice aku. Bahkan pick aku yang pertama pun Chaibin gak ada notice aku. Sedih tapi ya gak apa-apa lah. Yang penting ada salah satu yang pick aku yang notice aku. Juga berharap nanti di notice Eugene, Yongun, dan Kim Soo-yeon. Oke lah guys, segitu aja ngobrol santainya. Ya sorry nih ya kalau misalnya tadi banyak salah-salah kata, terus ada suara-suara yang mengganggu dan aku juga batuk terus, emang belum fit banget. Terus aku juga belum pede banget lah, lebih tepatnya belum pede banget ngobrol lama-lama di depan kamera, ngobrol santai gini. Biasanya kan review produk ataupun MV reaction lah itu masih paling 10 menit, 7 menitan. Ini udah lama banget kan. Ini kan ngobrol-ngobrol santai pasti bakal lebih dari 20 menitan dong. Jadi mohon maaf aja kalau misalnya ada salah-salah kata. Jadi buat kalian yang picknya nggak sempat lolos di acara survival Girls Planet Banana ini, masih banyak banget kalian yang kecewa dan
nggak suka sama layar debutnya, sama kayak aku juga sih kurang suka sama layar debutnya. Cuman mau gimana pun kita harus tetap dukung yang udah debut ke depannya, mudah-mudahan sukses dan banyak dilirik fans internasional juga, dan mendapatkan agensi yang di treatnya bagus lah untuk ini. Soalnya untuk saat ini aku nggak tahu sih ini Kim Warner ini bakalan masuk agensi mana, bakal dipegang sama agensi mana. Cuman buat kalian yang picknya udah berhasil debut dan yang tidak berhasil debut, aku berharap kalian tetap dukung ke depannya siapapun itu, kan harus tetap dukung mereka terus. Mudah-mudahan entah 1 tahun atau beberapa bahkan setengah tahun kemudian, siapa tahu kan ada yang C group atau J group yang nggak lolos, mereka debut di Korea. Oke guys, segitu aja ngobrol santainya tentang Girls Planet 99. Jadi buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and share. Pastinya juga jangan lupa subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. See you in the next video. Bye bye.